aja. Kemarin itu kan udah dijelaskan kalau gerak itu adalah perubahan posisi. Nah, dalam gerak ada besaran-besarannya. Yang pertama ada posisi, yang kedua ada perpindahan dan jarak, yang ketiga kecepatan dan kelajuan, dan yang terakhir percepatan. Oke, jadi ada perpindahan dan jarak, kemudian ada kecepatan dan kelajuan. Kecepatan dan kelajuan itu adalah adiknya dari perpindahan. Jadi adiknya itu maksudnya gimana, Bu? Kalau kecepatan, perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya dibagi waktu. Kalau kelajuan, jarak dibagi waktu. Nah, kecepatan itu punya adik, namanya percepatan. Berarti kalau itu adiknya kecepatan, berarti rumusnya kecepatan dibagi waktu. Dibagi waktu, semuanya dibagi waktu, ya. Oke? Nah, terus sekarang kita masuk ke konsep intinya. Iya, Bang. Nah, kita masuk ke GLB dan GLBB. Nah, ini nih ya. GLB. Ini udah sempat disinggung nih di video sebelumnya sama Ibu, ya kan? GLB singkatannya apa? Gerak lurus beraturan. Apanya yang beraturan? Perpindahannya apa kecepatannya? Kecepatannya beraturan. Kalau beraturan itu berarti gimana nih geraknya? Misal Bu Api naik motor 30 km per jam selama 10 detik. 10 detik itu nggak berubah, 30 aja. Berarti selama 10 detik itu Bu Api sedang melakukan GLB gitu ya. Cirinya apa GLB? Yang pertama lintasannya. Lintasannya itu harus apa? Lurus. Berupa garis lurus. Misal Bu Api tuh kecepatannya nggak berubah 30 km per jam selama 10 detik, tapi sambil belok. Berarti itu bukan GLB. Syarat pertama, dia lintasannya harus garis lurus. Kemudian tadi kecepatannya itu beraturan. Kalau beraturan berarti berubah atau enggak? Enggak, berarti kecepatannya sama dengan tetap atau biasa disebut konstan. Kemudian kalau misalnya kecepatannya tidak berubah, segitu-gitu aja, geraknya itu semakin cepat atau semakin lambat gak sih? Enggak, geraknya nggak dipercepat dan tidak diperlambat. Berarti di sini percepatannya itu besarnya sama dengan 0, alias tidak terjadi percepatan, ya. Oke, ini yang pertama cirinya. Terus yang kedua, kita belajar grafik GLB. Di sini ada yang bisa, ada yang nggak bisa cara baca grafik. Ada yang belum bisa? Nah, nanti mungkin kalau yang nggak bisa silakan disimak ya. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau yang ini sumbu apa? X. Ini tuh sumbu X. Yang ini sumbu Y. Sumbu Y, betul. Nah, kalau grafik GLB, sumbu X-nya itu adalah T-nya. T itu apa? Waktu. Sumbu Y adalah V-nya. Apa itu? Kecepatan. Ibu tanya, di sumbu X, kalau ini semakin ke kanan, berarti nilainya makin naik atau turun? Naik. Berarti misalnya gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang di tengah ini berapa? 0. Kalau yang di sumbu Y, kalau makin naik. Kalau yang makin naik, nilainya bertambah apa berkurang? Bertambah. Berarti misalnya begini, 10, 20, 30, 40. Oke. Bayangkan ini si Ali lagi naik motor. Dari detik ke 0 itu dia 30 meter per second. Kalau GLB di detik pertama berarti dia berapa kecepatannya? Tetap 30, Bu. Di detik kedua tetap, Bu, 30. Detik ketiga 4 dan 5 tetap, Bu. Berarti kalau kita tarik grafiknya GLB itu seperti ini. Nah, ini lurus ceritanya ya. Anggap aja lurus ya, cakep gitu. Nah, berarti GLB itu bentuk grafiknya adalah lurus karena dia konstan atau tetap. Oh, berarti begini ya, Bu ya. Kalau kamu nemu grafik yang seperti ini berarti grafik GLB. Ini T dan ini adalah V. Oke. Nah, kemudian untuk rumusnya
kecepatan kayak mau pakai kelajuan itu sama aja, jangan dibikin bingung ya. Kalau kata Bopi kan kecepatan sama kelajuan beda, aduh agak pusing nih gimana nih. Enggak, kalau di GLB atau di gerak lurus itu sama. Kecepatan dan kelajuan sama ya. Oke, rumusnya adalah V sama dengan S per T. Sekarang yang ditanya S-nya, jadi V kali T. Yang ditanya T-nya, jadi V kali S. S per V. Oke, ini adalah rumusnya. Ada 3 ya. Kemudian 1 sebenarnya rumusnya, sisanya cuma diputar-putar aja. Oke. Nah kemudian sekarang ternyata kita bisa menghitung S atau jarak menggunakan apa ya? Luas bidang. Oke, menggunakan luas bidang. Nah sekarang nih kalau misalnya kita lihat lagi grafiknya, ini kalau ibu tarik terhadap waktu ini si 5 detik tadi, bidang apa sih ini? Persegi panjang. Nah kalau persegi panjang berarti L-nya itu sama dengan V dikalikan dengan L. Ini kalau persegi panjang, kalau persegi ya sisi dikali sisi. Oh Bu, berarti kalau misalnya sumbu Y adalah V-nya, sumbu X adalah T-nya, berarti S-nya itu ini dong Bu, yang ada di dalam bidang, betul. Ini adalah S-nya atau si jaraknya. Sekarang kita langsung aja nih ke sini nih. Ini kan udah ada angka ya. Kita hitung jaraknya menggunakan si luas bidang. Pakai cara pertama. Cara pertama pakai L. Di sini L-nya, P-nya itu berapa? 30. Nah, 30 dikali L-nya berapa? 5 dikali 5. Hasilnya berapa? 150. Kalau L itu luas, satuannya apa? Meter. Ya. Kemudian pakai cara kedua pakai rumus. Kalau nyari S itu sama dengan V dikali T. Maka S sama dengan V-nya berapa? 30. Sama apa beda nih? Sama. Oh, berarti bisa Bu. Kamu mau pakai yang mana nih caranya? Mau pakai cara rumus atau luas bidang? Sama aja. Oke? Nah, ini untuk GLB masih mudah, simple dan gampang. Sekarang kita masuk GLB. GLBB. GLBB. Singkatan dari GLBB itu apa sih? Oke, ini masih gerak lurus Bu. Gerak lurusnya berubah beraturan. Yang berubah apanya? Kecepatannya berubah, bukan doi yang berubah ya. Cukup kecepatan aja Bu yang berubah, doi jangan gitu. Oke. Kecepatannya berubah, tapi di sini katanya berubahnya beraturan. Beraturan itu kayak gimana sih? Naik turun. Kelipatannya sama tadi. Kalau misalnya dia naik, tadi ini si Ali kan 30, kemudian di detik ke-6 dia naik jadi 32. Di detik ke-7 berarti jadi berapa? 34. Naiknya lagi jadi 36, kemudian jadi 38, 40 dan sebagainya. Kalau turun juga sama Bu. Dari 30 detik berikutnya 28 ke 26, 24, 22, 20. Pokoknya kalau kelipatannya 2 ya harus 2 setiap detik. Kelipatannya 100 ya harus 100 setiap detik. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan berubah secara beraturan. Berarti kalau ibu tanya cirinya, yang pertama cirinya itu lintasannya harus gimana? Tetap lintasan garis lurus Bu. Kalau garisnya nggak lurus berarti dia bukan GLBB namanya ya. Terus kalau garis lurus berarti nanti kecepatan sama kelajuan nggak usah dibikin bingung, sama aja ya. Terus yang kedua, habis lintasan V-nya itu tetap atau berubah? Berubah ya, berubah. Kalau V-nya berubah berarti kan dia bisa makin cepat atau makin lambat. Berarti di sini dia punya nilai percepatannya itu harus tetap itu berarti nanti kelipatannya harus sama. Itulah yang dimaksud dengan GLBB ya. Nah sekarang kita masuk ke grafiknya nih.
kalian? Naik, betul. Semakin lama karena dia geraknya makin cepat, kecepatannya juga akan semakin meningkat. Berarti dia naik. Set. Nah, ini adalah grafik GLBB. Jika geraknya di apa? Dipercepat apa diperlambat? Dipercepat. Nah, kalau misalnya semakin lama berjalan, waktunya semakin lama nih, geraknya semakin lambat. Berarti bentuk grafiknya gimana? Nah, berarti kecepatannya dari naik lama-lama turun, Bu, ya kan? Dari atas ke bawah. Ini geraknya gerak diperlambat. Oke, karena dia masuk ke vektor, kalau yang dipercepat berarti nilai A-nya itu sama dengan positif. Kalau geraknya diperlambat, grafiknya turun, berarti nilai A-nya itu sama dengan negatif. Gitu ya. Nah, sekarang rumusnya gimana, Bu Api? Di sini ada yang udah pernah baca sebelumnya? Rumusnya gimana? Rumusnya ada 3. Pertama, S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT pangkat 2. Oke, jangan pusing dulu ya. Belum saatnya kalian untuk pusing. Terus yang kedua ada V. V sama dengan V0 plus minus AT pangkat 2. Yang terakhir ini V1. V1 pangkat 2 sama dengan V0 plus minus benar deh. V0 pangkat 2 plus minus 2AS. Oke, ini nih rumusnya nih. Ada 3, ya Allah, Bu Api ngegarisinnya jelek amat. Udah lah, beginilah ya. Tuh, kelihatan ya di video. Oke. Mana? P1. Ini? No, ini enggak pangkat 2. Tadi ditulis. Oh, tadi pangkat 2. Oh, berarti salah. Oh, berarti ada hikmahnya ya, ini tadi salah kayak gini. Oke? Enggak, yang benar AT aja, enggak ada pangkat 2-nya. Ini yang benar ya anak-anak yang di video. Nih, yang benar. Oke? Lanjut. Ini rumusnya. Bu, di sini ada plus sama ada minus. Plus minusnya itu dari mana? Dari A-nya. Ini ada A, ada A, ada A. Kalau misalnya di soal gerakannya semakin cepat, kamu pakainya yang positif rumusnya. Tapi kalau nanti di soal katanya geraknya semakin lambat atau kecepatannya tiba-tiba berkurang, berarti kamu pakainya yang negatif. Bisa? Bisa. Belum ke contoh soal ya. Nah, sekarang kita masuk ke menghitung S menggunakan menghitung S atau jarak menggunakan luas bidang. Oke, sekarang kita lihat lagi nih ke grafiknya. Di grafik, kalau misalnya ibu tarik terhadap P, kan jadinya gini. Nah, ini luas bidang apa sih namanya? Betul, ini adalah trapesium. Berarti Bu, S-nya itu ini nih, bidangnya nih. Luas bidangnya itu adalah S-nya. Trapesium misalnya, ini A, ini B, ini C, dan ini D. Maka kita pakai rumusnya apa di sini? Luas trapesium. Ada yang ingat luas trapesium? Setengah dikali A tambah B dikali tinggi. Kalau misalnya ini atap, ini lantai, tingginya yang mana? Yang C. Berarti dikalikan C. Gitu ya. Oke. Oh Bu, berarti nanti kita bisa langsung pakai ini. Atau kalau misalnya mau ibu pisahin, ini ada bidang 1, ini ada bidang 2, yang satu adalah persegi panjang, yang kedua ada segi 3. Berarti nanti kamu itu pakai persegi panjang sama segitiga kalau udah di jumlah. Cuma karena biar simpel langsung pakai trapesium. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham. Oke, langsung ke contoh soal. Oke, jadi ini ada keterangannya ya. S itu apa, T apa, V apa, V0, V1, dan A. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal yang pertama. Di sini ada dikatakan gerak suatu benda dinyatakan oleh grafik berikut. Jadi pertama nih, bendanya tuh dari keadaan apa nih? Kalau di sini? Dari keadaan diam, kemudian dia bergerak secara apa di sini?
Iya, di sini dia GLBB. Terus sampai dengan detik keempat sampai detik 8 dia mengalami gerak apa? Lurus. Di sini gerak GLB. Oke, jadi nanti di sini ada dua, ada GLB sama ada GLBB dan ada GLB. Sekarang kita mengerjakannya menggunakan dua metode. Metode yang pertama itu pakai metode luas bidang. Oke, pakai luas bidang dulu. Dilihat bidangnya itu bidang apa sih? Ini ada yang melihatnya segitiga sama persegi, tapi ada juga yang melihatnya langsung. Apa ini? Trapesium. Mau pakai yang mana? Langsung trapesium ya. Oke, berarti kita di sini pakai luas trapesium. Tadi sama dengan setengah dikali A tambah B dikali C. Maka setengah A-nya berapa? 4 ditambah 8 dikali berapa? 12 dikali 12. Ini langsung bisa dibagi jadi berapa? 6. Maka di sini L sama dengan 4 tambah 8 12 dikali 6 berapa? 72. Satuannya apa kalau luas? Satuannya meter. Langsung ketemu. Maka di sini S-nya itu sama dengan 72 meter. Langsung gampang. Nah, tapi biar kalian bisa, sekarang kita cari metode yang kedua, yaitu metode rumus ya. Nah, kalau metode rumus tadi ada GLBB sama ada GLB, otomatis kita kerjain yang GLBB dulu. Oke, yang pertama GLBB 1 GLBB. Oke, sekarang kita nyari S-nya. Masukin dulu rumus S. S sama dengan V0 dikali P plus apa minus? Kenapa? Karena naik. Betul. Setengah dikali A dikali T. Oke, ini rumusnya. Oh iya betul. Pangkat 2. Bentar. Fokus berarti kalian ya. Oke, lanjut. V0-nya ada apa enggak? Belum. Masa? V0 itu kecepatan awalnya ada enggak? 12. Kecepatan awal? 0. T-nya ada enggak? Waktu? 4. Terus A-nya ada enggak? 12. Percepatannya? Oh ya, 12 percepatan. Ini sumbunya itu V. Ini berarti V akhir. Ini V awal, ini V akhir. Berarti A-nya ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada kita cari dulu. Ini disimpan dulu. Cari A dulu. A itu kan rumusnya bisa V per T atau enggak V1 min V0 per T. Ya kan? V akhir dikurang V awal per waktu. Di sini V akhirnya berapa? 12. V0-nya 0. Dibagi berapa tadi? 4. Maka hasilnya 3. Satuannya per sekon pangkat 2. Udah dapat. A-nya udah dapat, Bu. Sekarang kita pakai rumusnya. Maka di sini S sama dengan langsung masukin V0 tadi berapa? 0 dikali 4 plus setengah A-nya berapa? 3 dikali T pangkat 2. Berarti 4 pangkat 2. Maka ini S sama dengan ini udah pasti 0 ditambah setengah 16. Coret jadi berapa? 8. Maka hasilnya 24. Satuannya kalau S meter. Dapat Bu, tapi ini baru S1. S1 itu berarti yang di GLBB. Sekarang kita cari S2. S2 itu berarti yang GLB. Di sini Bu tulis ada GLB. Oke. Cara nyari S-nya gimana kalau GLB? V dikali dengan T. Maka V-nya berapa? 12. V-nya 12. Ingat garisnya di sini. Kalau V itu yang ini ditarik 12, Bu. Betul.
selama GLB. T selama GLB. Betul. Dari sini ke sini GLB 4 ke 8 itu adalah 4. Pintar. 4. Berapa 12 dikali 4? 36. Oh ya? 38. Oh ya? 48. Santai, jangan ngegas lagi. 48 meter. Kalau udah diapain? Iya, maka S sama dengan S1 ditambah S2 yaitu 24 ditambah 48 sama dengan berapa? 72 satuannya. Apa aja lagi ngitung pakai otak. Sama apa beda? Sama. Berarti kamu lebih suka yang mana? Atas apa bawah? Atas. Lebih suka yang atas bu karena lebih mudah sob. Nanti kalau ada soal langsung pakai luas bidang aja, oke? Ini pembuktian ternyata teorinya benar gitu ya. Oke, silakan dicatat lagi. Oh, belum. Sip. Sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Nah, ini bentuknya soal cerita. Jadi memang ada banyak tipenya ya untuk GLB dan GLBB. Yang kedua, benda mula-mula diam kemudian bergerak dengan percepatan 3 meter per second. Berarti ini GLB atau GLBB? GLBB. Kita tulis diketahui. Benda mula-mula diam. Berarti di sini ada V0 berapa? 0. Kemudian bergerak dengan percepatan berarti A 3 meter per second pangkat 2. Berarti ini dipercepat apa diperlambat? Karena dia positif. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika benda menempuh jarak 150 meter? Berarti apa yang diketahui? S sama dengan 150 meter. Yang ditanyakan apa? T. Oke, yang ditanyakan T-nya itu berapa? Kita kembali ke rumus GLBB. Ada 3. Kita mau nyari apa? T. Ada 2 rumus yang bisa kita eksekusi. Gampang mana? Atas atau bawah? Oke, kita pakai rumus yang bawah bu. Boleh. Kalau pakai rumus yang bawah, kita harus punya V1, V0, dan A. Ibu tanya V1-nya ada nggak? V1 nggak ada. V0-nya ada nggak? A-nya ada nggak? Maaf, ya A-nya ada nggak? Ada. Yang nggak ada T-nya karena dicari bu. T sama V1 nggak ada, berarti kita harus cari V. Oke, cari V1-nya adalah dengan menggunakan rumus yang ada di bawahnya. Kenapa? Karena lihat, kita punya A, kita punya S, kita punya V0. Oh, berarti bu, pertama kita cari V1. Mencari V1. Oke, mencari V1. Caranya pakai rumus itu. V1 pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 plus atau minus? Plus 2AS. Masukin V1 pangkat 2 sama dengan 0 plus 2 kali 3 kali. Oke, sama dengan berapa? 6 dikali 150. Di sini deh. V1 pangkat 2. 6 dikali 150. 450. Betul? 450. 15 dikali 6 berapa? 90. Berarti 900. Ini masih V1 pangkat 2. Biar jadi V1 sama dengan diapain? Akar 900 berapa? 30. 1
Pak.